Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Syamil Khalid Abdul Rashid. Saya mahasiswa Teknik Informatika ITB angkatan 2019. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari mata kuliah Sosio Informatika dan Profesionalisme tentang merangkum suatu buku yang bertajuk Pengembangan Diri. Nah, buku yang saya pilih adalah buku Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini, gitu. Sering pasti tahu lah. Tapi saya yakin juga banyak dari teman-teman yang sudah lupa isinya, jadi hanya sekadar tahu saja. Oke, mungkin saya mulai aja. Jadi, buku 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif oleh Stephen R. Covey ini adalah suatu buku tentang pengembangan diri. Buku ini ditulis berdasarkan keyakinan Covey bahwa cara kita melihat dunia sepenuhnya didasarkan pada persepsi kita sendiri. Untuk mengubah situasi tertentu, kita harus mengubah diri kita sendiri. Dan untuk mengubah diri kita sendiri, maka kita harus mampu mengubah persepsi kita. Nah, jadi inti dari, ya sesuai dengan judulnya ya, inti dari isi buku ini adalah 7 habit atau 7 kebiasaan. Yang Stephen Covey bilang adalah kebiasaan dari orang yang sangat efektif. Gitu. Yang pertama adalah be proaktif atau ya proaktif gitu. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Jadi mulailah dengan akhir yang sudah terbayang gitu. Kemudian yang ketiga adalah utamakan hal yang utama, ya, put first thing first. Yang keempat adalah berpikir win-win, menang-menang ya, nanti akan dijelaskan juga. Yang kelima adalah cobalah untuk memahami terlebih dahulu sebelum menginginkan untuk dipahami. Yang keenam adalah sinergi, dan yang terakhir adalah sharpen the sound atau mempertajam gergaji. Nah, kita bahas depan. Jadi 7 kebiasaan tadi ini sebenarnya ada fokus dan tahapannya juga. Di kebiasaan 1, 2, 3 itu berfokus pada penguasaan diri dan berpindah dari sebelumnya kita ketergantungan menuju suatu kemandirian. Kebiasaan 4, 5, 6 difokuskan pada pengembangan kerja tim, kolaborasi dan keterampilan komunikasi, serta beralih dari yang kita dari sudah mandiri ke saling ketergantungan. Maksudnya ya kita saling berinteraksi lah dengan orang lain. Dan kebiasaan 7 ini yang terakhir gitu difokuskan pada pertumbuhan dan peningkatan berkelanjutan serta dan mewujudkan semua kebiasaan lainnya. Akan ada grafiknya atau suatu gambarannya. Jadi seperti ini. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ini ada di PSD kan, juga saya ambil dari sana. Jadi kita mulai dari kondisi yang bergantung. Kita bergantung, kita masih belum bisa apa-apa lah istilahnya. Kita masih diri kita sendiri dan bergantung pada orang lain. Nah, 3 habit yang pertama, 1, 2, 3 itu adalah 3 ketiga ini. Jadi 3 ketiga ini membangun diri kita supaya kita dapat mengupgrade diri kita menjadi kondisi yang mandiri. Nah, ketika kita sudah mandiri, maka kebiasaan 4, 5, 6 yang ini ya, win-win, kemudian memahami orang lain, kemudian sinergi, itu akan membuat posisi yang kita sebenarnya sudah mandiri menjadi bisa saling ketergantungan, atau istilahnya kita bisa bekerja sama dengan orang lain lah gitu. Kita bisa mempercayai orang lain dan orang lain bisa percaya dengan kita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kebiasaan ketujuh ini, yang satu adalah lingkaran ini. Dia yang menyelimuti gitu, menyelimuti semua kebiasaan yang membuat tadi adalah difokuskan untuk perubahan dan peningkatan kelanjutan serta mewujudkan semua kebiasaan lainnya. Jadi dia mengikat, menyelimuti semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, be proaktif. Proaktif itu apa sih? Nah, jadi kita belajar dari ini dulu, makna katanya gitu. Jadi proaktif itu secara adjektif adalah taking action by causing change and not only reacting to change when it happens. Jadi kita tuh melakukan aksi dan membuat suatu perubahan dan bukan hanya bereaksi terhadap suatu perubahan ketika suatu perubahan terjadi. Ini adalah definisi dari Cambridge Dictionary. Dan itu adalah makna dari proaktif.
itu adjektif ya, jadi kata sifat lah istilahnya. Jadi beberapa ini kita itu yang megang kendali nih, kita tuh yang megang kendali, kita yang megang kendali dalam kehidupan kita yang memilih naskah dari kehidupan kita. Naskah hari kita seperti apa itu kita yang menentukan. Gunakan kesadaran ini untuk proaktif dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya kita tuh hidup kita gitu. Kita yang harusnya memilih hidup kita mau seperti apa. Nah, kebiasaan pertama yang dibahas seperti ini adalah bersikap proaktif. Apa yang benar kita sebagai manusia dari makhluk lain adalah kemampuan kita untuk memeriksa dan memahami karakter kita sendiri gitu. Jadi manusia tuh bisa berkontemplasi gitu. Kalau dengan bahasa lain mungkin apa ya, muhasabah, kontemplasi, evaluasi diri lah istilahnya, memahami diri kita gitu, apa yang kurang, apa yang lebih, dan apa yang cocok untuk diri kita, untuk memutuskan bagaimana memandang diri kita sendiri dan situasi kita, dan kemudian untuk mengendalikan keefektifan diri kita sendiri. Kita mulai dari proaktif ini, yang sebelumnya kita ya mungkin apa ya, digerakkan oleh air sungai gitu, let it flow gitu, hanya mengikuti aliran sungai. Cobalah untuk kita jadi proaktif gitu, kita menggerakkan sesuatu, menimbulkan suatu perubahan. Nah, proaktif ini tadi mungkin sudah beberapa disinggung ya, dikit-dikit lah, adalah kebalikan dari reaktif gitu. Orang reaktif itu apa? Orang yang reaktif adalah orang yang mengambil sikap pasif. Jadi orang yang reaktif itu mengambil sikap pasif. Mereka percaya bahwa semua yang terjadi adalah pengaruh dunia. Semua itu terjadi karena dunia padaku gitu. Jadi apapun yang terjadi padaku adalah efek dari dunia gitu. Nah, mindset reaktif ini contohnya adalah tidak ada yang bisa aku lakukan gitu. I can do nothing. Aku memang begini adanya, ya pasrah aja itu sih, kayak ya udah gitu, aku memang begini adanya kok. Jadi apa ya, orang-orang yang istilahnya pasif lah, dia hanya melakukan sesuatu tuh karena timbal balik yang ada dari pengaruh luar orang. Jadi dia gerak-geriknya atau sifatnya itu dipengaruhi oleh luar banget gitu lah. Nah, jadi dalam bibliotekas ini kita bisa memahami suatu dua lingkaran ya, bukan suatu circle of influence dan circle of concern. Itu kan ya, circle of concern. Jadi circle of concern itu adalah lingkaran pengaruh dunia terhadap kita dengan warna yang agak gelap, jadi yang bagian luar ya. Ini. Kemudian circle of influence adalah pengaruh kita terhadap luar gitu. Jadi influence itu bagaimana panahnya keluar ya, jadi dari dalam keluar. Kalau influence itu dari luar ke dalam. Nah, proaktif fokus atau sifat dari proaktif itu adalah kita mengeluarkan positif energi gitu, yang akan meluaskan circle of influence kita kepada dunia luar. Jadi kita memberikan dampak lebih kepada luar. Kita yang membuat perubahan kepada dunia. Nah, kalau kebalikan yang reaktif tadi ya, jadi pengaruh luar itu lebih kuat daripada influence kita. Jadi ya misal ada tekanan atau misal ada suatu tren atau apapun lah yang dari luar gitu, itu benar-benar terbawa oleh arus saja gitu. Diri kita tuh, sifat kita itu hanya dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ya udah, kita cuma pasif aja, reaktif. Kalau ada A ya udah kita ngelakuin B. Jadi hanya reaktif terhadap suatu hal yang dari luar. Oke, jadi key lessons atau kunci pembelajaran pertama dari proaktif adalah mulai ganti mindset reaktif menjadi proaktif. Baik itu dari cara pikir maupun pekerjaan kita sehari-hari. Gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin pasif gitu, mungkin apa ya, belajar itu karena mau ujian misalnya. Jadi kan ya udah gitu, belajarnya karena mau ujian. Kalau nggak ujian nggak belajar. Nah itu tuh sebenarnya reaktif gitu. Kita belajar ya karena mau ujian. Cobalah untuk belajar untuk meningkatkan kapasitas diri supaya kita dapat memberikan dampak pada masyarakat. Nah itu kan itu pola pikir yang proaktif. Gitu. Jadi kita mengubah diri kita sendiri, melakukan sesuatu supaya diri kita mau bergerak. Jadi kalau reaktif itu misal dia membuatku sangat marah, udah dia mungkin ada di suara dia melakukan sesuatu atau dia melakukan suatu hal yang sehingga membuat Anda marah, udah terus Anda marah. Nah kalau yang proaktif itu
ya udah, kalau dia mungkin melakukan satu hal yang tidak suka, ya coba untuk sabar dan katakan pada diri kalian sendiri, saya menggunakan kesalahan saya sendiri, saya tidak mau orang lain. Nah, dengan begitu kalian memegang kontrol lebih pada diri kalian sendiri. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Jadi adalah maknanya sebenarnya adalah mulailah dengan tujuan yang jelas dalam pikiran. Kami mengatakan bahwa kita dapat menggunakan imajinasi kita untuk mengembangkan tentang apa yang kita inginkan dan menggunakan hati nurani kita untuk memutuskan nilai-nilai apa yang akan membimbing kita. Jadi kalau melakukan sesuatu itu jangan asal jangan melakukan gitu lah. Bayangkan kalau kita melakukan ini tuh dampaknya apa gitu. Paling tidak ini. Kalau kita melakukan ini dampaknya apa? Gitu. Kalau kita melakukan ini akan berpengaruh apa terhadap diri kita. Kebiasaan yang kedua ini menyarankan bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mulai dengan tujuan aja, mulailah dengan tujuan yang jelas. Dan begitu kita bisa memastikan langkah yang kita ambil berada di arah yang benar. Jadi jangan sampai hanya asal-asalan, karena ya sebenarnya juga mengatakan sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam perangkap aktivitas dalam kesibukan hidup dalam kehidupan yang sibuk ini, untuk bekerja lebih keras dan lebih keras dalam menaiki tangga kesuksesan hanya untuk menemukan bahwa ternyata kita tuh bersandar pada diri yang salah. Maksudnya apa? Maksudnya kita ya kerja keras, kemudian sibuk seharian, tapi kita nggak tahu gitu ujungnya di mana gitu. Setelah kita bekerja keras, kemudian kita ya udah mati-matian lah, ternyata akhirnya tuh bukan sesuai yang inspirasi yang kita inginkan gitu. Karena emang kita hanya melakukan itu, kita tidak tahu ujungnya apa gitu. Kita hanya melakukan asal-asalan melakukan lah. Jadi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kita sudah bekerja keras, ternyata ujungnya itu salah, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau bahkan bisa jadi sesuatu yang mencelakakan kita, bisa aja. Banyak dalam kehidupan kali ini ketika banyak sekali orang-orang yang banyaklah pekerjaan atau kegiatan di dunia gitu. Nah, kemudian key lessons atau kunci pembelajaran dalam yang tulisan kedua ini sebenarnya untuk tentang diri kita untuk menguji prinsip memulai dengan tujuan akhir. Ya, prinsip kebiasaan kedua ini ya. Kita melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah coba visualisasikan ingin seperti apa ketika meninggal nanti mungkin gitu. Jadi ya memang seperti inilah yang Stephen Covey katakan gitu. Coba bayangkan gitu ketika kita meninggal kita ingin seperti apa. Kita ingin menjadi seorang yang seperti apa. Itu kan udah kayak paling dasar kan. Hidup kita mulai, kita coba untuk membayangkan seperti apa akhirnya. Jadi sehingga apa? Sehingga kita memiliki suatu tujuan hidup. Yang kedua, rincikan dan definisikan apa saja dan bagaimana peran yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau misal kalian bingung nih, kayak, pekerjaan banyak banget, coba kalian rincikan gitu. Sebenarnya ngapain aja sih diriku ini gitu. Definisikan peran Anda gitu. Mana yang kira-kira nanti penting dan tidak penting Anda akan kalian akan mengetahui, akan menangkapnya. Dan yang ketiga adalah definisikan hal apa saja yang kalian takuti dalam kehidupan. Nah, ini juga penting untuk supaya ketika kita ingin melakukan sesuatu kita juga hati-hati gitu. Jangan sampai terjerumus dalam suatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, kebiasaan yang ketiga adalah put first thing first, atau utamakan hal yang utama. Nah, untuk mengolah diri kita sendiri secara efektif, kita harus bisa mengutamakan hal yang utama. Kita harus memiliki disiplin untuk memprioritaskan tindakan kita sehari-hari berdasarkan apa yang paling penting, bukan yang paling mendesak. Jadi nanti akan dibahas juga gitu, ada bila kegiatan sehari-hari itu digolongkan dalam beberapa hal. Kalian akan membahas juga nanti. Nah, dalam kebiasaan kedua ini, kita dalam kebiasaan dua tadi ya, kita telah membahas pentingnya menentukan nilai-nilai kita dalam dan memahami apa yang ingin kita capai. Nah, kebiasaan yang ketiga ini adalah tentang bagaimana kita benar-benar mengejar tujuan-tujuan tadi dan melaksanakan prioritas kita setiap hari dari waktu ke waktu. Bagaimana kita mengatur track kita dengan benar gitu ya. Stephen Covey mengatakan tantangan yang sebenarnya adalah bukan untuk mengatur waktu, tetapi untuk mengatur diri sendiri juga. Jadi mengatur waktu itu masih di bawah mengatur diri sendiri gitu. Mengatur diri sendiri termasuk mengatur waktu. Dan mengatur waktu
belum tentu mengatur diri sendiri, ya pasti juga mengatur diri sendiri. Nah, jadi ada time management matrix ya yang diberikan dalam buku tersebut. Jadi ada 4 kuadran. Sisi kiri adalah aspek penting dan tidak penting. Sisi atas adalah aspek mendesak dan tidak mendesak. Di kuadran 1 adalah suatu hal yang penting dan mendesak. Ini tuh suatu hal yang krisis gitu. Masalah-masalah yang menekan dan ya harus banget diselesaikan lah. Jadi ya itu pasti banget lah kuadran 1 nih. Dan kedua ada kuadran 2, itu adalah suatu hal yang nggak urgent tapi penting buat diri kita gitu. Ya, misal tuh membuat relasi, kemudian mencari kesempatan-kesempatan, kemudian memplanning suatu hal. Nah, itu penting buat kita, cuman sebenarnya tidak urgent banget lah. Maksudnya urgent itu tidak harus selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, kemudian yang di kuadran ketiga adalah suatu hal yang urgent tapi nggak penting. Nah, itu tuh kayak interupsi aja gitu, distraksi, kemudian misal ada telepon kan belum tentu urgent, maksudnya belum tentu penting. Kemudian ada meeting gitu, terus ada aktivitas-aktivitas yang ya populer gitulah. Di ibaratnya kuadran ketiga adalah suatu distraksi lah. Kemudian ada kuadran keempat itu nggak urgent dan nggak penting, ya ini buang waktu lah istilahnya. Hal yang buang waktu kayak misal ya bahkan trivial basic work gitu itu tuh dimasukkan ke non-urgent dan important gitu. Time waster jelas ya, pleasant activities kayak ya bermalas-malasan dan ya kalian pasti tahu lah yang masuk ke kuadran ini. Nah, dari manajemen ini kita coba bagaimana mengatur, ya mulailah kita sehari-hari itu ngelakuin apa sih. Nah, apa sih yang kita lakukan dalam sehari-hari, cobalah untuk diplot dalam suatu time management matrix, plot dalam 4 kuadran ini ya, mana yang penting dan urgent, mana yang nggak penting tapi urgent, mana yang penting tapi nggak urgent, dan mana yang nggak urgent dan nggak penting gitu. Jadi kalian akan mengetahui kalian banyak di mana. Apakah kita banyak di misal buang-buang waktu kuadran 4 gitu. Nah, tentu itu suatu hal yang tidak baik lah, ya kurang maksimal lah, kita kurang efektif, jadi kurang bisa menjadi pribadi yang efektif gitu. Tapi gitu kuadran 1 pun juga kalau kita terlalu baik kuadran 1 itu juga tidak selamanya benar gitu. Karena kuadran sini kan pressing matters ya, jadi satu hal yang benar-benar menekan diri kita sendiri. Nah, kalau kita terlalu banyak hal yang menekan kita, itu justru istilahnya kehidupan kita bisa unbalance gitu. Kan kita perlu menjaga kesehatan diri, butuh menjaga kesehatan mental dan lain-lain kan. Nah, kalau terlalu banyak kuadran 1, ya bisa jadi diri kita ini bahkan nggak kuat. Dan kalau nggak kuat, semakin buruk juga dampaknya pada diri kita. Maka harus seimbang lah. Kuadran 4 ada lah apa, tapi jangan banyak. Kuadran 1 oke lah, itu memang hal yang wajib biasanya sih. Kuadran 2 ini perlu dimanfaatkan dengan baik, dan kuadran 3 ya perlu dihindari dengan baik. Nah, kita maksudnya gitu. Nah, kemudian ada beberapa cara kita melatih mengutamakan hal yang pertama, ya. Mengutamakan hal yang utama. Pertama adalah identifikasi aktivitas kuadran 2. Nah, kuadran 2 yang selama ini kita abaikan. Jadi kuadran 2 itu hal kita perlu istilahnya pintar-pintar memanfaatkan kuadran 2 ini. Nah, kita perlu identifikasikan sebenarnya apa sih yang sebenarnya masuk ke kuadran 2 dan kita belum lakukan. Nah, itu supaya kita tahu apa yang kalau misal kalian misal kita bingung ya mau ngapain, terus kayak malas-malahan deh gitu. Nah, daripada kayak gitu, karena biasanya juga kita nggak tahu kan mau ngapain. Nah, cobalah untuk identifikasi maksudnya. Kemudian yang kedua buat matriks ini ya tadi. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan berapa banyak waktu yang kita habiskan di setiap program. Ya, ininya bagaimana kita memanfaatkan atau mengatur matriks ini. Oke, yang selanjutnya adalah kebiasaan yang keempat. Yang keempatnya adalah think win-win atau berpikir menang-menang lah. Jadi untuk membangun hubungan saling bergantung yang efektif, kita harus berkomitmen untuk menciptakan suatu situasi yang menang-menang, yang saling menguntungkan dan menguaskan masing-masing pihak. Kita udah mulai masuk ke yang ini ya,
mulai membangun diri kita untuk bisa saling bertemu dengan orang lain secara efektif. Kan jadi sudah bisa mandiri ketika kita mungkin menguasai sampai desa yang ketiga. Nah, kita mulai posisikan diri kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu juga jelaskan tentang komunikasi manusia itu win-win yang menang-menang ya. Win lose, satu menang, satu kalah. Terus win kebalikannya, terus lose sama-sama kalah. Win ya udah menang doang, yang satu belum tentu menang, belum tentu kalah, ya nggak terpengaruh lah istilahnya. Dan win-win or no deal. Nah, win-win or no deal ini ya menang-menang atau tidak sama sekali gitu. Intinya berpikir menang-menang adalah bagaimana kita memposisikan diri kita ketika melakukan ketergantungan dengan seorang itu kita menang, tapi orang lain itu juga menang. Maksudnya menang ya kita mendapat suatu kebaikan, keuntungan, suatu hal yang bermanfaat bagi kita, tapi orang lain itu juga dapat suatu hal yang bermanfaat gitu. Jadi tidak seperti benalu ya. Ini seperti belajar biologi, jadi simbiosis ya. Sebenarnya untuk jadi simbiosis yang mutualisme, jangan yang mahasisme. Coba. Dalam mencari masalah yang win-win, kita harus mempertimbangkan dua faktor, konsiderasi dan keberanian. Konsiderasi ini adalah bagaimana kita ya mengconsider banyak hal ya, mengconsider orang lain, kemudian consider dampak dan ya banyaklah pokoknya konsiderasi gitu. Dan yang kedua adalah keberanian untuk misal kita untuk mengalah sedikit supaya orang juga bisa menang, misal keberanian untuk mengambil suatu risk gitu, supaya kita dapat win tapi ada risknya nggak apa, tapi supaya orang lain juga bisa dapat win juga gitu misal. Nah, faktor penilaiannya dalam memecahkan situasi ini adalah mempertahankan abundance mentality atau keyakinan bahwa ada vehicle di sana untuk semua orang. Nah, jadi itu kayak jangan berpikiran bahwa suatu jika misalnya kita ibaratkan ketergantungan kita dengan orang lain atau hubungan kita dengan orang lain adalah suatu jumlah gitu. Jangan menjadikan hasil dari plus minusnya tuh pasti nol gitu. Jadi kalau misal orang lain dapat plus, kita pasti minus, jangan. Kalau kita dapat plus, orang lain pasti minus, jangan. Kita juga perlu tahu, konsiderasi gitu, bahwa ya dunia itu luas gitu, banyak kesempatan untuk orang lain dan banyak kesempatan juga untuk kita. Tidak samanya kita harus menang. Tidak samanya kita harus nggak mau rugi sama sekali lah. Kemudian, nah ini tadi supaya kita dapat membiasakan untuk berpikir win-win, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pikirkan tentang interaksi yang akan datang. Ya, pikirkan tentang interaksi. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang tuh dipikirkan, jangan cuma flowing lagi gitu. Cobalah untuk kita mengatur supaya bisa win-win gitu. Jangan cuma spontan saja. Kemudian yang kedua adalah identifikasi 3 hubungan penting dalam hidup kita. Jadi kita mengidentifikasi hubungan dengan orang lain yang penting dalam hidup kita tuh dengan siapa sih, misal dengan ibu. Identifikasi aja gitu, hubungannya seperti apa, dan menurut kalian itu win-win atau enggak sih gitu. Atau mungkin ada yang lose-lose, ada yang win-lose gitu. Kemudian bagaimana cara memperbaiki hubungan tersebut misal. Kemudian pertimbangan secara mendalam seperti apa kebutuhan interaksi kita masing-masing. Jadi kalau misal kita berinteraksi, kan orangnya seperti apa gitu. Kecenderungan kita berinteraksi itu membawa hal positif untuk orang atau justru membawa hal negatif. Dan kecenderungan kita berinteraksi dengan orang, apakah kita mendapat hal yang positif atau kita mendapat hal yang negatif. Perlu dipertimbangkan lagi. Dan adalah biasanya kelima, kita tidak sengaja, berusaha untuk memahami sebelum kita ingin dipahami. Sebelum kita dapat menawarkan saran, menyarankan solusi atau berinteraksi dengan orang lain, dengan cara apapun, kita harus berusaha memahami mereka dan berpikir mereka secara mendalam, mulai mendengarkan secara empatik. Jadi kuncinya adalah empatik ya. Kebiasaan kelima ini mengatakan bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu untuk memahami, baru kemudian untuk dipahami. Untuk berusaha memahami, kita harus belajar mendengarkan. Nah, penting banget nih. Saya berkata, kita telah menghabiskan beberapa tahun dalam hidup Anda. Untuk belajar membaca, menulis, dan bicara, tetapi bagaimana dengan mendengarkan? Kami juga menunjukkan bahwa para ahli komunikasi memperkirakan bahwa 10% komunikasi kita diwakili oleh kata-kata, 30% diwakili oleh suara, dan 60% saja yang diwakili oleh kita. Jadi, baca itu adalah faktor penting dalam komunikasi juga, gitu. Tidak cuma suara dan kata-kata. Nah, kemudian ada satu
alias selesai gitu. Cobalah untuk membiasakan diri kita untuk seeking first to understand gitu. Cobalah jika kita melihat dua orang berkomunikasi, cobalah untuk tutup telinga dan kita perhatikan. Maksudnya apa? Maksudnya kita memperhatikan nih orang berkomunikasi. Cobalah rasakan hal-hal seperti emosi yang dapat dikomunikasikan gitu. Jadi orang itu berinteraksi itu tidak hanya dengan ini ya, tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan kata-kata. 60% itu bahasa tubuh. Cobalah untuk menangkap hal tersebut gitu. Bagaimana orang berinteraksi itu emosi apa sih yang kalian dapat gitu ketika melihat orang lain berinteraksi gitu. Apakah kalian bisa menangkap bahwa ada emosi yang terkomunikasikan gitu lah istilahnya. Ketika kita memberikan presentasi, cobalah untuk menggunakan empati dalam presentasi tersebut. Jadi kalau kita presentasi, ya cobalah untuk menjadi orang-orang yang mendengarkan presentasi kita. Terakhir, masih yang keenam adalah sinergi. Ya, sinergi itu secara bahasa adalah to combine or work together in order to be more effective or to make things for people to do this. Jadi untuk menyatukan atau bekerja bersama dalam rangka untuk jadi lebih efektif atau membuat seseorang melakukan hal sesuatu tersebut lah. Itu adalah suatu verb dan definisi dari Cambridge. Nah, jadi sinergi itu karena memahami dan menghargai perbedaan lain, kita membagi kesempatan untuk menciptakan sinergi yang memungkinkan kita untuk mengembangkan kemungkinan baru melalui keterbukaan dan kreativitas. Kombinasi dari semua kebiasaan atau habit lain tadi ya, persiapan kita untuk membiasakan ini, yaitu tentang sinergi. Sinergi memungkinkan kita untuk menciptakan alternatif baru, membuka kemungkinan baru. Hal tersebut memungkinkan kita sebagai kelompok untuk secara kolektif setuju dan untuk membuang skrip lama dan menulis yang baru. Jadi kita bisa bersinergi nih, kita sama setuju membuang skrip lama dan menulis yang baru. Dan supaya sinergi itu ke arah yang baik juga. Dan supaya hasilnya itu baik juga. Nah, sinergi memungkinkan kita dapat yang pertama menghargai perbedaan orang lain sebagai cara untuk perspektif kita. Kalau kita udah bisa bersinergi nih, kita udah bisa sinkron lah gitu ya. Jadi kita bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain. Perspektif kita juga bisa jadi luas, kita bisa menerima hal tersebut. Kita jadi wawasan juga meningkat lah istilahnya. Kemudian yang kedua adalah menghindari energi negatif dan membantu mencari kebaikan pada orang lain. Istilahnya meningkatkan positive thinking lah ya. Jadi mengurangi negative thinking dan meningkatkan positive thinking. Yang ketiga adalah melatih keberanian dalam situasi yang saling membantu untuk terbuka dan juga mendorong orang terbuka. Jadi supaya kita lebih berani lagi untuk terbuka dan juga bisa mendorong lain untuk lebih terbuka juga dalam situasi yang dibutuhkannya. Kemudian terakhir adalah mengkatalis kreativitas dan menemukan solusi yang lebih baik untuk semua orang dengan mencari arah ketiga. Jadi kita saya gitu bisa meningkatkan kreativitas kita gitu, untuk mencari suatu solusi yang lebih baik untuk semua orang. Dan mencari arah ketiga itu maksudnya apa ya? Dengan alternatif barulah, alternatif yang tidak terpikirkan. Nah, jadi ada beberapa kunci pelajaran adalah coba kita buat orang yang buat Excel. Kemudian coba tempatkan diri kita pada posisi mereka selama 1 menit. Sebenarnya bisa sih cukup. Dirikan dan pura-pura bagaimana rasanya mereka. Coba pahami mereka lebih dahulu ketika kita memiliki suatu konflik. Apa sih yang membuat mungkin kita sama kesel sama orang, apa sih yang membuat kita kesel sama orang tersebut? Apa sih orang tersebut melakukan hal tersebut? Nah, itu coba kalian lakukan lah. Kemudian buatlah agar orang lain memiliki hubungan baik. Kemudian coba rasakan situasi di mana kita memiliki kegiatan yang sangat baik. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana kalian bisa menciptakan kondisi itu lagi? Yang terakhir yang mengelilingi tadi ya adalah serpent sound ya. Nah, untuk menjadi efektif kita harus menggunakan waktu untuk memperbaiki diri kita juga secara fisik sebelum manusia. Pembaruan yang terus-menerus memungkinkan kita untuk secara sinergis meningkatkan kemampuan kita dalam mempraktikkan setiap kebiasaan. Kebiasaan yang ketujuh dan yang terakhir ini berfokus pada pembaruan atau meluangkan waktu untuk mempertajam bergaji secara penesau, mempertajam diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Hal ini mengelilingi sebuah kebiasaan lain dan membuat setiap kebiasaan tadi ya, yang kalian ingat di awal tadi ada lingkaran luar. Setiap kebiasaan ini menjadi memungkinkan dan dengan cara melestarikan dan meningkatkan hasil besar kita.
yaitu apa diri kita sendiri. Ya ada 4 dimensi ya, fisik, spiritual, mental, dan sosial ya. Nah, saya kita fokus berubah diri kita sepanjang 4 dimensi ini, kita juga harus berusaha untuk menjadi penulis langkah yang positif bagi orang lain. Kita harus berupaya menginspirasi orang lain dengan yang lebih tinggi, dengan menunjukkan bahwa mereka bahwa kita percaya pada mereka dan mendengarkan mereka secara empatik serta mendorong mereka untuk aktif juga. Nah, keindahan sesungguhnya dari 7 kebiasaan ini adalah bahwa perbaikan atau semakin baik kita dalam suatu kebiasaan secara sinergis akan meningkatkan kemampuan kita untuk memperbaiki kebiasaan lainnya. Nah, itulah lingkaran yang utuh dari 7 kebiasaan tadi. Cobalah untuk membuat ini untuk meningkatkan self saya. Cobalah untuk membuatkan kegiatan yang akan membantu diri kita untuk diri ya kayak upgrade diri lah istilahnya. Cobalah untuk berkomitmen untuk menuliskan aktivitas secara pendesal terlebih dan keempat dimensi untuk sekian minggunya. Jadi kayak udah kita komitmenkan diri kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita juga. Nah, sekian kurang lebih ya isi dari buku 7 Seven Habit ini. Saya mungkin masih banyak poin-poin atau hal yang masih bisa jadi satu pelajaran, tapi karena memang waktunya terbatas juga, jadi kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf gitu dan terima kasih atas perhatiannya.